bukan makhluk terbuang. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai dengan 40. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Memasuki bulan November, hati ini terasa campur aduk. Ada sedih, terharu, gembira dan senang. Sedih karena ada orang-orang yang saya cintai telah berlalu dari dunia ini. Terakhir adalah Mama. Terharu kalau bisa menemani saat nafas kehidupan itu berakhir. Gembira karena Allah yang Maha Rahim dan ajaran gereja bahwa manusia itu pada mulanya diciptakan dalam kebakaan, bukan pertama-tama kefanaan. Senang karena saya diperkenankan untuk kembali mendoakan para jiwa dengan segala kerapuhannya dan rahmat Allah yang tercurah. Benarlah, kita ini makhluk yang rapuh. Sifat kebakaan yang dimiliki manusia saat penciptaan telah hilang karena dosa asal. Itu sebabnya upah dosa adalah maut. Namun, kebakaan rupanya telah dijanjikan oleh Allah. Sebab hidup ini punya kelanjutannya meskipun dihentikan oleh kematian. Tetap ada kehidupan sebab kita memiliki Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kelanjutan inilah yang kita amini ketika Tuhan Yesus menebus melalui wafat di kayu salib dan bangkit dari alam maut. Kita adalah makhluk rapuh, namun kita tetap diangkat untuk ikut ambil bagian dalam kebangkitan Yesus menuju kebakaan hidup. Itu sebabnya ketika seorang paus ditanya soal apakah neraka ada atau tidak, paus itu menjawab, "Iya, neraka itu ada, namun apakah berpenghuni?" Benarlah bahwa ada banyak kisah tentang hidup setelah mati, tentang surga, tentang purgatorium, maupun tentang neraka. Namun, saya selalu gembira dan sangat terharu mendengarkan kisah-kisah Allah yang mengampuni, Allah yang berbela rasa,
Allah penuh cinta, Allah yang senantiasa menanti pertobatan setiap insan manusia, makhluk ciptaan yang amat dikasihinya. Saya yakin ketika Yesus bersabda, "Semua yang diberikan kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Yohanes bab 6 ayat 39. Iya, kita bukanlah makhluk yang terbuang, pun kita penuh dengan kelemahan. Kita adalah makhluk yang diangkat dalam kemuliaan, dalam kekekalan. Siapakah kami ini sampai Engkau mengingatnya, ya Tuhan? Siapakah kami ini yang Kau berikan kekekalan dalam hidup kami selanjutnya? Tuhan, semoga kami percaya dan syukuri nafas hidup yang Kau hembuskan, dan kami serahkan tatkala nafas itu lenyap satu persatu ke dalam tangan kasih-Mu. Amin.